Ya, selamat sore Sobat Cepos TV. Dengan saya Luki Ireo, pimpinan redaksi Cendrawasih Pos. Kita ketemu kembali dalam dialog dua arah bersama Cepos TV di studio Cepos TV di Entrop Jayapura. Ya, dialog kita kali ini kita berbicara tentang pembangunan di satu kabupaten di Papua Pegunungan, Kabupaten Lanijaya. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Februari 2008, 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Lanijaya terdiri dari 39 distrik, 354 kampung dengan total luas 2.200-an kilometer persegi. Ya, berada di jantung Papua Pegunungan. Di wilayah ini mempunyai tantangan tersendiri dari sisi geografis, dari sisi akses wilayah, transportasi dan komunikasi. Untuk mengenal lebih jauh tentang Kabupaten Lanijaya dan juga apa saja yang akan dilakukan oleh pemimpin daerah di sana, Bapak Ibu pemirsa Cepos TV, pada pemilu 2024 telah menghasilkan sosok pimpinan daerah. Telah hadir di studio kami yang saya hormati Bapak Bupati Lanijaya. Saya sapa dengan hormat Bapak Aletinus Jigi Balong, Sarjana Pendidikan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dan juga Bapak Wakil Bupati Bapak Freddy G. Tabuni ST. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Kabar baik ya. Kedua pasti sangat sibuk ya. Apa aktivitas yang terakhir Bapak lakukan? Kegiatan pemerintahan ya? Iya. Oke. Terima kasih sudah hadir di studio Cepos TV. Bapak Bupati yang kami hormati, ya sejak kontestasi pilkada lalu, Bapak telah akan memimpin Lanijaya untuk 5 tahun ke depan ya, merangkul semua kalangan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bapak ke depan. Dan sejak dilantik oleh Presiden pada Februari lalu, visi yang kami catat di sini menuju Lanijaya yang aman, damai, mandiri, sejahtera dan dalam keberagaman. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang menuju Lanijaya yang aman, damai, mandiri, sejahtera dalam keberagaman itu seperti apa bagi pemirsa sekalian? Ya. Baik. Selamat sore. Selamat sore. Kami sebagai Bupati Kabupaten Lanijaya yang baru saja 6 bulan baru dilantik oleh Presiden pada tanggal 20 Februari dan mulai kami ada di Lanijaya mulai tanggal 7 Maret. Dan ketika kami ada di Lanijaya, pertama kami telah menyampaikan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Lanijaya, visi misi kami tidak terlalu banyak, karena visi misi kami tinggalkan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Bupati sebelumnya. Yaitu yang dikenal dengan MCS. Yaitu Lanijaya cerdas ya. Mandiri, cerdas, sehat. Betul. Tapi karena dalam perjalanan waktu mandiri itu dikembalikan kepada masyarakat kampung. Sehingga yang kita jalankan Lanijaya cerdas itu di bidang pendidikan dengan sehat. Dan memang ketika kami ada di Lanijaya dalam 100 hari kerja, saya pikir kemarin pasca pilkada mungkin sudah tahu termasuk Lanijaya juga terjadi konflik. Tapi puji Tuhan dengan kehadiran saya Pak Wakil Bupati sampai hari ini dalam keadaan aman. Ya, masyarakat seperti biasa
pembangunan yang kami fokuskan adalah pembangunan mulai dari kampung. Kampung. Kenapa kita mulai dari kampung? Ya, di tengah efisiensi anggaran yang terjadi tahun ini, sehingga kami lihat memang perlu ada, selama ini kami melihat dana kampung yang begitu besar, tapi ya kita tidak pernah mengkawal itu dana itu. Kampung itu apakah mereka buat apa ini kan belum. Sehingga saya dengan Pak Wakil Bupati lebih konsen, kita pastikan bahwa dana kampung itu peruntukannya, penggunanya di kampung itu harus jelas, tepat sasaran. Karena itu ya pada prinsipnya ya orang lain kita kembalikan, dia mandiri. Selama ini orang selalu di kota bawa proposal, sedikit-sedikit ini kita hilangkan. Luar biasa. Dan kita minta supaya siapa yang kerja dia dapat uang atau dapat makan. Jadi mutunya yang tidak kerja dia tidak dapat. Jadi ya semua orang tidak lagi pemerintah hari, bukan berarti masyarakat tidak harus bergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kembali ke kampung, ada lahan yang luas, kembali kita punya penghasil kopi yang ya termasuk cukup dikenal, kopi tiom. Kopi tiom ya. Kopi Arabica tiom dan sudah terkenal sampai ke luar negeri. Siap. Sehingga semua perjalanan kami sampai hari ini, semua masyarakat sudah kembali ya dengan hari ini dengan Provinsi Papua Pegunungan. Saya pikir dari 8 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan, kami termasuk kabupaten yang paling dekat dengan Papua Provinsi. Iya, dengan Wamena ya. Dengan Wamena, ibu kotanya Wamena. Karena apa ya, memang kita genjot untuk masyarakat itu bisa berkebun, menanam. Pertama, unggulan kami selain kopi tapi juga bawang. Oh iya. Bawang putih, bawang merah, dan sayur mayur. Itu unggulannya, dan itu supaya akses jalan darat Wamena Melani Jaya hanya butuh 2 jam. 2 jam. Dan itu kami pastikan bahwa masyarakat Melani Jaya punya usaha jualan sayur mayur menghasilkan itu ya termasuk kabupaten penyangga ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Luar biasa. Dan itu salah satunya Kabupaten Melani Jaya. Betul. Dan ya memang kami lihat ya walaupun dalam keterbatasan ini, tapi kemarin kami sudah mengucurkan dana hampir 6 miliar lebih kepada pengusaha-pengusaha muda yang kabel. Iya. Itu biar pemuda-pemuda yang ya selama ini di dalam yang tidak ada berkepentingan, ya mereka ada di kampung masing-masing, distrik masing-masing, membangun ya masing-masing itu kampung masing-masing. Selain itu kan kita mulai apa yang ada di kota kita mau supaya juga ada di kampung. Jadi kemarin kita sudah dari 39 distrik, 3 distrik itu sudah kita upayakan untuk membangun itu lampu tenaga air, tenaga hidro. Iya. Hidromikro. Iya, hidromikro itu sudah. Siap. Itu ada teman-teman dari Satgas 16-12 punya keterampilan di situ, dan kita dorong, dan semua sudah diresmikan. Pak Dandrim sendiri sudah ada di Melani Jaya, sudah resmikan. Iya, Pak Bupati, ini menarik sekali ya. Saya memang lihat di referensi media, Bapak punya tagline itu membangun Melani Jaya dari kampung. Kampung itu menjadi kompas, menjadi barometer, menjadi ukuran kemajuan kabupaten. Ya, pasti tentu Bapak dan Bapak Wakil melihat bahwa ada potensi-potensi di kampung yang bisa kita angkat, dan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sendiri. Mungkin yang dalam pengamatan Bapak Bupati dan Wakil, sehingga konsep itu lahir, membangun dari kampung, itu apa sebenarnya? Ya, pertama ya tadi kita bicara pendidikan, kesehatan, cerdas dan sehat. Tapi tidak didukung oleh dari kampung. Itu bagaimana masyarakat itu sehat, ibunya sehat, orang tua ini ada pendapatan, berarti otomatis dia sehat. Ada pendapatan berarti anaknya sekolah baik, sehat. Nah ini yang
selain dua perintah kita lebih fokus ke kampung supaya pastikan bahwa di kampung itu ya semua ada pendapatan, orang kerja itu pasti pendapatan pasti ada. Betul. Sehingga ya kita tinggal masyarakat, pemerintah ya dorong. Apa yang dibutuhkan sana, kita tinggal mengarahkan semua PD-PD yang berkaitan langsung di masyarakat, pertanian, buat apa, operasi, hal-hal yang tadi kopi apa itu, kami punya tugas untuk kita cari pasarannya. Ya. Jadi masyarakat buat usaha, dengan potensi yang ada, pemerintah membantu dalam memfasilitasi bagaimana pasar supaya ini bisa disalurkan ya, bisa terjual ya, luar biasa. Tadi Bapak juga ada singgung sedikit soal dana kampung. Jadi dalam satu berita yang pernah Bapak dipublikasi, Bapak sampaikan bahwa dana kampung itu bukan sekedar uang, tetapi itu alat untuk merobohkan tembok ketertinggalan. Nah, Bapak punya kampung ini cukup banyak ini, 354 ya kalau nggak salah. 354 kampung dari 39 distrik. Itu bagaimana caranya Bapak mendorong para kepala kampung ini, aparatur Bapak di tingkat yang paling bawah ini, bagaimana mereka mengawal program-program Bapak ini ke depan? Itu termasuk dalam hal pemanfaatan penggunaan dana kampung yang pemerintah berikan untuk masyarakat. Ya itu ya memang selama ini yang saya lihat ya kadang-kadang pemerintah itu hanya kasih uang saja. Kita tidak tahu yang terjadi di gunung saja tapi di kota juga sehingga pemerintah punya tugas untuk kira-kira dia uang yang banyak itu sebenarnya bikin apa? Hanya tugas kita, tugas kepala OPD terutama di BPMK yang pemerintahan kampung ya, dinas itu yang saya pikir kita pastikan bahwa memang karena ya kepala kampung itu selama ini tidak diarahkan. Betul. Sehingga uang yang dia dapat itu pikir dia punya saja dan dia pernah pikir masyarakat dia punya kampung di sana. Nah itu tugas pemerintah harus kawal. Bina. Iya betul. Kita sampaikan langsung pendamping bagaimana menjalankan program itu dengan baik. Oke. Dari Pak Wakil sendiri mau tambahkan bagian ini soal para kampung, pemanfaatan dana kampung sebenarnya untuk kepentingan masyarakat gitu. Terima kasih, selamat sore, Pak Bupati, Kak Luki yang selamat. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan ini. Kita perlu uang banyak turun ke kampung, tapi kita butuh SDM yang cukup untuk kampung ini. Iya betul. Itu terus ada unsur sengaja juga yang tadi Pak Bupati sampaikan bahwa kepala desa dia setelah terima uang dia pikir itu dia punya uang bisa bangun dan mungkin kebanyakan lari-lari keluar dari tinggalkan kampung. Untuk itu ya saya Pak Bupati mungkin besok kalau memang ada perubahan untuk kita angkat kepala kampung baru berarti kita akan buat kontrak kerja. Jadi kontrak kerjanya bukan yang tidak terjadi hanya di pemerintahan antara bupati, sekda dan kepala OPD, tapi sampai di tingkat bawah. Iya di kampung juga kita buat supaya tekan mereka untuk ada di kampung. Karena kita sudah sampaikan bahwa tidak boleh uang Lanijaya itu tidak boleh keluar dari Lanijaya. Uang Lanijaya untuk orang Lanijaya. Luar biasa. Dengan itu, dengan prinsip ini ya kita arahkan semua orang Lanijaya harus ada di kampung. Gitu. Apalagi orang yang punya pegang jabatan di kepala kampung, kepala puskesmas, kepala sekolah, ini tidak boleh ditinggalkan tempat tugas. Betul. Jadi kepala kampung ini kita akan Pak Bupati akan tekan kontrak kerja bersama. Setelah kita lantik semua, kita akan bahwa 1 hari atau 2 hari, 3 hari tinggalkan kampung berarti ya, kau tahu sudah resikonya bahwa kamu harus siap diganti. Jadi hati-hati ya. Ini sudah tanda tangan. Semacam fakta integritas gitu Fakta integritas. Setelah kita latih, kita karakter besar-besar. Hadirkan 354 kampung semua. Kita tanda tangan bupati, tanda tangan fakta integritas meterai 10.000 dengan kepala kampung. Kita sudah tahu banyak masalah yang selama ini kita lihat kepala kampung sampai semua pimpinan yang pegang jabatan ini supaya ikat mereka supaya ada di kampung. Karena uang banyak turun ke kampung tapi kalau sudah jalan-jalan ke Wamena, tinggal di Wamena itu banyak hutang mereka bikin. Jadi kita ikat mereka harus ada di kampung supaya dia punya tugas tuh kawal masyarakat di situ punya potensi apa mau bikin apa begitu.
Ya, dalam hal ini distrik juga kita akan tekan bahwa kepala distrik juga kita akan panggil semua pimpinan yang kepala sekolah, kepala distrik itu kita panggil lah, kita kepala pustu, kapus kita akan lakukan penandatangan itu fakta integritas supaya kita ikat mereka tetap ada di kampung. Jadi dengan begitu uang ada di sana, perputaran ekonomi itu ada begitu di kampung sana. Mungkin itu yang kita akan lakukan. Ini jadi tugas Bapak nih, selain bagaimana pengelolaan tapi juga mental ini ya. Jadi kita harus keras supaya tidak boleh uang kampung ini main-main karena dana kampung kita pemerintah sekarang dengan efisiensi begini kita tidak punya uang. Jadi dana kampung yang turun itu ya dari Pak Bupati harus kita mau supaya dana ini dimanfaatkan betul-betul di kampung itu. Dalam satu program tahun itu harus ada sesuatu, ada bukti yang dilakukan. Nah, dalam ini kita butuh kerjasama dari saya dengan Pak Bupati juga dinas JPMK, tapi juga pegawai di kepala distrik dengan staf mereka kontrol kampung ini. Setiap kampung ini satu staf harus kontrol dari perencanaan, dari maksudnya perencanaan sampai dengan realisasi di kampung, realisasi, evaluasinya, pelaporannya itu apa gitu, supaya memang setiap kampung, setiap dana kampung yang turun tuh dalam satu tahun tuh ada bukti begitu. Ada perubahan, harus ada perubahan begitu. Siap. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih. Luar biasa. Jadi memang sesuai dengan Bapak punya visi bahwa membangun dari kampung itu harus bisa diwujudkan karena masyarakat kita tuh memang ada di kampung. Kalau kampung tidak dibangun, ya kita kota atau ini tidak akan bisa dianggap berhasil karena masyarakat tetap dalam kondisi yang seperti itu ya. Sangat luar biasa ya. Ya, Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Ya, saya melihat di sini juga ada kurang lebih ada 6 program prioritas ya yang Bapak ingin wujudkan dalam kepemimpinan Bapak 5 tahun ini. Nah, beberapa di antaranya, satu itu tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia ya dengan sistem pendidikan di daerah, pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas. Untuk program belajar 12 tahun ada program pendidikan gratis SD sampai SMA. Apa memang demikian dan termasuk juga beasiswa bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagian karena sumber daya ini memang harus kita bangun sungguh-sungguh untuk generasi kita yang akan datang. Baik, terima kasih untuk di dalam mencerdaskan anak-anak mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ya memang saya pikir kendala kita di mimpinya ke situ. Tapi kami dibatasi hanya ke pelanggaran, tapi kami tidak berkecil hati, tetap kita fokus juga lebih fokus ke bantuan mahasiswa. Dan bantuan mahasiswa setiap tahun sudah berjalan. Tapi tadi kami baru launching setelah pengalaman yang selama ini kan pakai data manual. Dan itu banyak kecurangan atau ini terjadi sehingga tadi saya sudah minta tolong orang bikin aplikasi. Dan baru hari ini baru kita launching. Si cerdas. Si cerdas. Siap. Sistem Halanjaya cerdas. Supaya ya keluhan-keluhan tadi kami setelah sosialisasi baru launching. Akhirnya adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang tersebar hampir 20 kota studi di Indonesia, mereka ya menerima karena yang terjadi selama ini data-data ini karena korwingnya mungkin tidak baku senang apa itu kan yang seharusnya dapat tidak pernah dia terakomodir sehingga baru memang semua mahasiswa menerima bahwa ya memang sangat positif. Luar biasa. Supaya siapapun dia yang penting dia berKTP lagi jaya. Silakan dia mandiri mendaftar dari semester sampai semester akhir dan kita bantu yang hanya semester akhir. Jadi si cerdas ini apa? Aplikasi yang akan memantau semua dia connect langsung dengan di masing-masing kampus. Tapi juga tentang KTP apakah itu sudah connect dengan Dukcapil Kabupaten Jaya juga. Jadi bisa dipantau dia sudah berapa tahun berkuliah. Sudah. Jadi jelas gitu datanya. Sudah bisa main putar-putar lagi. Bisa lagi.
Kalau kau kuliah sampai 10 tahun lah, ini kenapa sampai lama? Ini aplikasi sudah kasih ingatkan yang gitu ya. Jadi gitu, mahasiswa berarti terdata dengan jelas, dengan baik, sehingga mungkin bantuan beasiswa itu juga tepat ya. Termasuk di bidang kesehatan ya memang kita fokus juga ya, memang kami punya kedokteran anak Lani Jaya sendiri. Kita sudah mengirim MOU dengan UGM. Ya, luar biasa. Sudah 2 tahun yang lalu. Iya. Yang mudah-mudahan 2 tahun ke depan atau 3 tahun mereka selesai. Iya. Mimpi kami ke depannya semua orang di Papua Pegunungan yang sakit, karena yang penting kami punya SDM dokter-dokter anak Lani Jaya sudah siap. Luar biasa. Supaya dokter-dokter spesialis mereka sudah diangkat Lani Jaya, tapi kami kirim lagi anak putra daerah, kami kirim supaya mereka kembali juga tetap ada di Lani Jaya. Mengabdi untuk daerah ya. Bapak kan punya fasilitas kesehatan yang ada di sana? Sementara kami benahi. Siap. Ya memang sementara. Ya itulah kembali lagi ke anggaran, tapi ya sedikit sudah kita benahi. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan begitu mereka selesai, semua kebutuhan yang diperlukan pasti kita penuhi. Betul. Ya, selain si cerdas tadi juga yang kami ikuti sudah ada pembebasan atau mempersediakan lahan untuk sekolah rakyat ya. Ya, sekolah programnya rakyat. Presiden ya, di Lani Jaya juga. Selain kami punya program Lani Jaya Cerdas ini kan sudah ada pola asrama. Pola asrama dari SD, itu waktu saya juga termasuk mantan kepala dinas pendidikan juga. Oh iya, wah berarti Bapak yang paham betul ini. Ini sudah hampir 7 tahun saya di pendidikan. Program itu kita sudah lakukan hampir 3 titik. Pola asrama. Pola asrama di 3 SD itu dari mana kita kumpul, dari berapa distrik itu kita kumpul hampir dari kelas 4. Yang lain berkonsep Bapak sudah jalan ya, luar biasa. Dan kemarin angkatan pertama kami bawa dorong lagi ke SMP. Jadi tadinya SD saja, tapi juga SMP. Jadi SMP penambahan angkatan pertama. Puji Tuhan kemarin hari Senin juga kita kerjasama dengan SMA 3 Buper. Oh ya, sudah luar biasa. Hampir 36 siswa angkatan pertama kita dorong langsung ke Buper. Ini Bapak sudah mulai jalankan target-target ke depan, bahwa itu namanya visi Pak. Visi kita ke depan untuk membangun daerah itu ya, kita mulai dengan membentuk karakter anak muda kita, pendidikan itu kan investasi ya. Kita tidak bicara hari ini, tapi kita bicara 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ya. Luar biasa. Ya, mungkin di bidang yang lain ada yang mungkin mau Bapak sampaikan, ada pemberdayaan ekonomi atau mungkin di bidang infrastruktur yang sementara pemerintah lakukan. Infrastruktur dari 39 distrik, hanya 4 distrik yang hampir semua sudah bisa terakses dengan kendaraan ya. Tapi baru 4 distrik. Supaya ya memang walaupun medan yang sulit ini, tapi ya semua kebutuhan ini kan bisa terakses dengan kendaraan. Dan memang untuk sekolah rakyat itu kami kebetulan itu lokasinya sudah dari wakil punya orang tua sudah siapkan 10 hektar. Luar biasa. Sudah 10 hektar dan kami rencana ke depan yang memang dia lokasinya perbatasan antara Jaya dengan Lani Jaya. Jadi semoga ke depan mungkin kita rekrut yang orang-orang yang memang sama sekali tidak bisa dapat pelayanan pendidikan yang kita dorong untuk mereka dari situ. Nah, memang konsep sekolah rakyat yang diturunkan Presiden Prabowo itu ditujukan untuk anak-anak yang betul-betul tidak mampu, mungkin orang tuanya dia yatim piatu, itu difasilitasi oleh pemerintah ya untuk sekolah tersebut. Mungkin Pak Wakil bisa menyampaikan bagian ini. Dan tadi Pak Bupati bilang orang tua menyerahkan tempat untuk, berarti sudah ada konsep kedepannya terkait dengan generasi muda kita di Lani Jaya. Ya, terima kasih ya. Proses untuk pengurusan administrasi dari kementerian yang diminta ya mungkin dinas terkait, dinas sosial yang berhubungan langsung sedang mengurus. Tapi tanah yang 10 hektar tadi itu memang sertifikatnya sudah jadi. Karena itu salah satu syarat untuk kita bangun sekolah rakyat itu. Jadi
sertifikat sudah jadi, ya tempatnya juga dari sisi keamanan juga Pak Bupati sudah pertimbangkan. Baru itu di situ juga tempat sentral. Jadi dari Kali Balim besar itu ke sebelahnya tuh sudah bisa akses ke sebelah. Pak Bupati juga sudah perjuangkan jembatan untuk Kali Balim itu tahun ini akan dibangun. Jadi ada penghubung. Jadi sekolahnya sudah pas di lokasi strategi. Jadi selama ini kan tidak terhubung antara Kali Balim. Jadi orang di sebelah, orang di sebelah. Tapi begituan hari ini Pak Bupati sudah perjuangkan untuk jembatan Kali Balim yang besar itu akan dibangun permanen. Dengan begitu akses untuk dari Kali Balim sebelah ke sebelah itu sudah terhubung. Jadi tempat sekolah rakyat yang kemarin kita lepas tanah dari orang tua, mereka lepas ibadah ke Pemda itu 10 hektar sudah tempat sangat strategis sekali. Dari sisi keamanan juga Pak Bupati sudah pikiran ya punya jamin aman lah tempat itu. Seperti distrik lain. Memang benar penting sekali stabilitas keamanan di daerah itu sangat penting untuk. Selain itu mungkin selain kebijakan yang kita ambil, macam kirim anak-anak ke Buper, terus yang dokter spesialis jalan, ya. Tapi juga sekolah dasar yang ada di Peloso, di seluruh Lanijaya 3 distrik juga, ya fokusnya kami untuk memperbaiki dari sisi SDM, terus fasilitas. Apalagi sekarang untuk fasilitas kan ya dari Kementerian Pendidikan mungkin uangnya langsung masuk ke sekolah, untuk kita mungkin pemerintah daerah kawal saja aturannya. Jadi termasuk guru-guru juga ya. Guru-guru juga, kita punya P3K, guru-guru ada juga. Jadi ya hanya tinggal kita benahi saja. Apalagi Pak Bupati kan sudah mantan DMP, jadi soal pendidikan ini masalahnya di mana sudah tahu. Bapak pemakanan hari-hari. Makanya yang selama jadi kekurangan tuh Lanijaya Cerdas ini Pak Bupati sudah 10 tahun ini sudah ikuti, dan ini salah satu yang memang bikin kita selama ini capek atau memang tidak tepat sasaran. Itu kuncinya salah satu tadi kita launching aplikasi itu ya. Jadi aplikasi ini akan sangat membantu. Dan itu mulai tahun depan kita sudah mulai terapkan. Hari ini kan bantuan sudah jalan, jadi biar yang ada dulu. Jadi yang sekarang ini ada ini mahasiswa mereka mandiri, langsung mereka input, mereka punya data KTP, KK masuk ke dalam dari dalam negeri maupun luar negeri. Silakan daftar. Aplikasinya sudah ada. Jadi tahun ini mungkin kita fokus rapikan data. Mulai tahun 2026 akan terapkan aplikasi yang tadi kita launching. Ini Pemda Jaya punya visi dan Pak Bupati dengan luar biasa ya. Terima kasih. Untuk membangun SDM kita ya di daerah ya. Ya. Pak Bupati dan Pak Wakil, ada satu pertanyaan lagi bagi Bapak berdua terkait dengan dalam membangun pemerintahan dan masyarakat di Lanijaya itu kita tidak bisa sendiri saja. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi juga melibatkan berbagai stakeholder. Karena di sela divisi itu dalam keberagaman. Berarti kan bukan hanya pemerintah saja, tapi juga keterlibatan masyarakat, gereja, juga adat, TNI, Polri, dan masyarakat sebagainya. Bagaimana Bapak berdua membangun itu dengan baik sehingga mendukung semua program pemerintah yang akan Bapak kerjakan? Baik ya, terima kasih untuk kerjasama antara satu sama yang lain, dan itu ya saya pikir orang semua merasa ini bagaimana nanti memulai dari mana dan awalnya, tapi puji Tuhan karena komunikasi yang baik sebelum ketika kami ada di Lanijaya setelah dilantik dan sampai hari ini komunikasi yang kami bangun semua berjalan baik antara tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh adat, LMA, tapi juga teman-teman TNI Polri. Sehingga semua kebijakan yang kami buat selalu dukung 100%. Sehingga ya sampai hari ini saya pikir kita jalan ya normal. Normal ya? Ya normal. Luar biasa. Memang harus. Ini kemarin situasi di Wamena orang lagi panik, tapi saya bersyukur karena Pak Dandim bisa jadi bermalam ketika mulai dan dia aman. Jadi Pak Dandim bermalam di Tium,
sebagai bukti bahwa kita Lanja aman. Aman ya. Dan itu sudah disaksikan oleh Pak Dantum sendiri. Betul. Tidak perlu takut datang ke Lanijaya. Tidak perlu Lanijaya takut. aman, ya. Luar biasa dengan kepemimpinan Bapak dan Pak Wakil bisa merangkul semuanya. Dan semua bisa dengan semangat berbagai pihak, berbagai stakeholder mendukung program pembangunan yang ada. Karena tanpa dukungan masyarakat itu kita mungkin juga pemerintah tidak bisa jalan sendiri ya. Dengan DPR juga jalan baik ya. DPR ya semua berjalan baik. Siap. Seperti tadi ada ketua DPR yang dampingi kami. Luar biasa. Ya, ketua DPR terus. Kalau eksekutif, legislatif jalan sama-sama tuh berarti barang aman gitu ya. Pemuda kebetulan kami kemarin juga didukung full dengan dari pemuda. Ya. Dari proposisinya ya dari ya sisi pemuda mereka sangat mendukung kami sehingga semua kegiatan program yang kita ini ya semua jalan baik. Satu yang penting lagi penataan pemerintahan dengan OPD, dengan pegawai di atas sana, mungkin dengan kepemimpinan Bapak apa yang mungkin perlu ditegaskan lagi, dilakukan lagi untuk pegawai kita ini. Kan kita tahu tuh mereka punya kadang-kadang juga pergi lama tinggalkan tugas, kedisiplinan itu memang bagian-bagian penting yang harus diperhatikan. Mungkin. Ya untuk pegawai ya saya pikir apa kita baru belum 6 bulan. Ya. Terus kondisi hari ini dengan kejadian kemarin hampir rumah-rumah pegawai juga Betul. habis dibakar kan Ya. Saya pikir kondisi ini saya tadi perlu dipahami. Ya. Sementara kita benahi Ya. apa yang bantuan-bantuan yang sudah kejadian kebakaran ini kan sudah ada yang sudah mulai bantuan sudah jalan. Siap. Itu untuk masyarakat. Tapi pegawai ini kan perlu kita tidak mungkin pakai dana otsus kan peruntungan masyarakat, jadi kita yang masyarakat punya jadi kita langsung bantuannya langsung ke masyarakat. Ya. Nanti dalam waktu dekat kalau ini kita bangun untuk pegawai punya rumah ini ya pasti. Tapi ya kehadiran masih seperti kan kami selalu ada di Tiong. Betul. Dan itu pasti dengan sendiri pasti pegawai semua dari pejabat juga semua ada di Tiong. Ya, Pak Wakil mau tambahkan terkait dengan pegawai, ya biasanya kalau Pak Bupati jalan, yang bagian kontrol itu Pak Wakil juga ya. Terima kasih. Mungkin ya fokus kami ya pertama tahun pertama pertama, jadi pasti ya kita tahun ini akan benahi SDM-nya atau yang membantu kita. Baik. Saya Pak Bupati. Siap. Makanya menempatkan orang di mana, terus di mana yang longgar sesuai potensi. Betul. Supaya ya karena yang membantu kita menyelamatkan visi-visi kita yang kita mau kejar. Jadi selain itu juga hari ini kami fokus peningkatan kapasitas ASN juga untuk Lanijaya. Salah satunya kegiatan tadi kami lakukan ini. Oh, iya. Jadi kami mau supaya Bupati sampaikan kita semua 5 tahun ini sistemnya semua pakai SPD, tidak ada manual. Makanya puji Tuhan tadi Pak PJ Gubernur terus beliau sebagai Dirjen Keuangan Bina Daerah, tapi dengan dua direktur lengkap tadi hadir bukan kegiatan. Jadi staf dari kepala dinas, sekretaris sampai bendahara pengeluaran, admin sedang ikut kegiatan 2 hari pula ini. Nah, ini bagian dari kerja-kerja kita siapkan pemerintahan yang benahi pemerintahan ini. Jadi selain itu juga ya yang melekat di BKD juga harus ada terkait dengan ini harus ada pelatihan khusus ke staf juga sudah jalan lakukan. Jadi fokus ke tahun ini ya benahi selain kita benahi SDM-nya. Mungkin di peningkatan kapasitas penting. Karena itu memang sesuai misi kami. Maksudnya tahun pertama harus benahi itu. Yes. Yeah. Alat yang kita pakai kalau sudah bagus ya pasti barang. Jadi kalau alatnya kalau tumpul kita mau potong rumput, rumput ya. Potong. Kasih tajam dulu. Iya, kasih tajam dulu. Jadi nanti kalau babat itu langsung. Makanya tadi luar biasa kegiatan yang tadi itu semua badan dinas turun mempelajari apa SPD. Jadi mulai mungkin tahun depan mulai perubahan Pak Bupati
kita sudah terapkan SIPD. Pulang langsung semua OPD masing-masing, semua langsung sistem, langsung semua aplikasi. Luar biasa, luar biasa. Ya, pemirsa Cepos TV, kita sudah hampir di penghujung dialog kita dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Lanijaya yang luar biasa. Ya, mungkin terakhir silakan Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan menjadi harapan, jadi tekad, atau juga jadi apa yang akan Bapak lakukan untuk kepemimpinan Bapak bersama Pak Wakil untuk 5 tahun yang ke depan, dari sekarang dan ke depan. Mungkin Pak Bupati lebih awal dan setelah itu Pak Wakil. Silakan. Ya, terima kasih kami Kabupaten Lanijaya. Selain potensi yang kami sudah sampaikan tadi, tapi juga tidak kalah pentingnya potensi kami anggap penting, yaitu dalam pariwisata. Pariwisata yang sangat, ya ke depan saya yakin ya kita mau supaya orang berkunjung ke Lanijaya itu ya pergi, ya berharap pergi 1 hari tapi bisa jadi 2 hari, dan itu saya pikir kita sudah bangun infrastruktur, hotel kami juga sudah ada. Jadi Bapak bisa singgung 1-2 apa wisata apa yang menarik di Lanijaya? Yang bisa? Ya keindahan alam saja. Keindahan alam, keindahan alam. Dan itu ya kita mencoba apa yang para layang ya. Para layang itu sangat luar biasa. Keindahannya. Jadi ya orang bisa jadi 100 spot pariwisata yang bisa ya kan sudah pernah mereka lakukan di sana kan, para layang itu ya? Iya, sudah pernah lakukan. Betul. Tapi juga ada pariwisata budaya masyarakat asli di sana. Iya. Betul. Sektor itu ya, pariwisata ya. Oke, ada lagi yang mungkin potensi daerah yang bisa dikembangkan ke depan, atau mungkin harapan Bapak sendiri untuk pembangunan di Lanijaya, mengajak masyarakat? Ya harapannya ya saya pikir masyarakat Lanijaya sebetulnya itu sudah bisa mandiri dari dulu. Mereka bisa berdiri sendiri dengan kaki mereka sendiri. Tapi selama ini saya lihat ya selalu ini tadi Bupati mau kembali, sudah kamu duduk di kampung kerja sendiri, apa yang kamu pikir itu datang sendiri. Tidak perlu kalian cari itu. Harapannya seperti itu. Jangan lagi kamu datang ini itu, jangan. Kita hadir ini untuk semua dan bangun di kampung ya dengan kita fokus mulai dari bangun dari kampung supaya semua masyarakat yang ada di Lanijaya itu semua punya ada pendapatan. Betul. Karena potensi untuk saya pikir potensi pertanian cukup menjanjikan. Sayur mayur, kentang, wortel, tapi juga udang. Jadi udang yang lihat di warnanya yang besar-besar, udang besar itu sebetulnya ada di Lanijaya. Dari Lani? Dari Lani. Luar biasa. Tinggal dibudidayakan, saya pikir. Ya memang selain yang potensi lain, tapi memang udang saya pikir udang, terus ya selain kopi juga. Kopi. Ya. Orang sudah kenal ya? Sudah tahu itu kualitasnya ya. Betul. Bawaan jadi sekarang pegunungan tidak ada lagi mungkin datangkan bawaan dari luar. Stok dari Lanijaya kan sudah cukup. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Bupati. Dari Pak Wakil, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Terima kasih. Ini dari MCS ya. Lanijaya mandiri, cerdas dan sehat. Lanijaya mandiri, sehat dengan cerdas. Ya sudah bagus, hanya kekurangan-kekurangan yang tadi kita lengkapi dari sisi data, dari sisi SDM. Sekarang Pak Bupati sudah sampaikan bahwa kita akan fokus ke mandirinya. Betul. Kita fokus mandirinya, orang ketika punya pendapatan, orang ketika sehat, baru akan semua akan jalan. Jadi fokus kami di mandiri. Untuk itu pada kesempatan ini kami ajak semua orang Lanijaya yang ada punya, kalau memang sayang Lanijaya, kalau sama-sama punya mimpi untuk bangun Lanijaya, yang ada di mana saja, mari pulang ke kampung. Karena di kampung ini ada
potensi yang cukup besar, ada tidur, pulang dan kelola. Mungkin kata kuncinya itu saja. Karena kita membangun dari kampung ke kota, jadi siapapun dari masyarakat maupun intelektual yang sudah sekolah tapi masih di kota, masih jalan-jalan di mana, pulang ke kampung baru lihat kampung. Itu saja kami ajak itu. Tapi juga hari ini saya dan Pak Bupati minta dukungan kepada, karena saya dan Pak Bupati tanpa seorang diri tidak bisa jalan, hanya berdua. Untuk itu kami minta dukungan dari Bapak Ibu Kepala UPD, tapi juga masyarakat Beam, Biawagi, Ulu Wareka, dan juga teman-teman di media juga, kebetulan ARC Pos terutama. Iya, kebetulan Pak Bupati juga mantan dari Cepos ini, jadi terus kami minta dukungan juga dari teman-teman TNI Polri, kerjasama yang sudah kita bangun, kita tetap kompak sama-sama terus supaya semua yang program-program kita, kebijakan kita, saya dan Pak Bupati ya bisa didukung dan bisa jalan sama-sama. Jadi kami mohon dukungan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada dari Pak Bupati? Saya pikir ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Sekalipun kami punya kegiatan di tempat lain, tapi saya undang kami ke sini untuk sambil berjalan-jalan, tapi juga berikan kami kesempatan untuk hadir di podcast ini. Terima kasih untuk, dan ke depan kalau kita jadi komunikasi lebih lanjut lagi, berarti kan semua program-program yang kita laksanakan di TIOM, di Lanijaya, ya bantu untuk bisa diekspos Siap. Ya, para pemirsa Cepos TV di mana saja Anda berada, demikian obrolan kami dengan Bupati dan Wakil Bupati Lanijaya. Semangat membangun daerah dari kampung, membangun Lani menjadi tekad dari kedua pemimpin yang luar biasa ini, sehingga bisa mewujudkan Lanijaya yang mandiri, cerdas, dan sehat. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di obrolan kita berikut di acara Dua Arah di waktu dan kesempatan yang lainnya. Terima kasih dan selamat sore.